Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Ruh Amal dari Prodi Ilmu Tanah B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur hara belerang. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama, kegunaan unsur-unsur hara bagi tanaman. Menurut hasil penelitian, setiap tanaman membutuhkan setidaknya 16 unsur untuk pertumbuhan normal. Dari 16 unsur tersebut, ada 3 unsur yang dimana karbon, hidrogen, dan oksigen diperoleh dari udara. Dan 13 unsur sisanya disuplai oleh bumi. Jadi, tanah sebagai dapur untuk tanaman harus memiliki minimal 13 menu agar pertumbuhannya normal. Ke-13 unsur tersebut ialah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur atau belerang, klor, besi, mangan, tambang, zat seng, bron, dan molybdium. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke bagian pengertian dari belerang. Di sini belerang merupakan rangkaian perpindahan zat kimia yang dimana dalamnya terdapat unsur belerang dan juga unsur sulfur di permukaan bumi. Dalam lingkungan atmosfer, belerang ini tidak hanya berupa gas SO2 yang biasanya berasal dari pembakaran bahan fosil atau aktivitas vulkanik. Namun, belerang juga biasa ditemukan dalam gas HS2. Belerang yang ditemukan pada gas HS2 ini biasanya merupakan akibat dari proses pembusukan pada bahan organik yang terjadi di dalam air atau di dalam tanah. Sulfur atau belerang juga memiliki manfaat untuk manusia. Selain untuk manusia, zat tersebut juga bermanfaat untuk tumbuhan yang berupa anion sulfat dan biasanya berada di dalam tanah. Oke, di sini adalah pembentukan dari sulfur, yang dimana pertama terbentuk dari aktivitas dari gunung berapi, sumber air panas yang mengandung belerang, serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil turut melepaskan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Setelah itu, gas SO2 yang telah berada di udara akan mengalami oksidasi dan kemudian menjadi gas sulfat, yang dimana SO4. Gas H2S yang ada di atmosfer kemudian akan melalui fase oksidasi sehingga menjadi gas sulfur SO4. Kemudian gas sulfur akan kembali ke permukaan bumi bersama air hujan yang dinamakan fase presipitasi. Kandungan gas sulfur yang ada di udara akan menyebabkan masalah bagi lingkungan karena akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini merupakan salah satu dampak buruk bagi polusi air dan polusi udara. Sedangkan gas H2S yang terdapat pada tanah akan memasuki fase reduksi dan akan menghasilkan unsur tunggal sulfur. Kemudian, unsur tunggal tersebut akan memiliki fase oksidasi dengan bantuan bakteri Tichobolticus denificans dan Tichobolticus thixosidans, lalu menjadi SO4. Dilanjutkan dengan SO4 dalam tanah yang akan tereduksi kembali menjadi H2S oleh bakteri Tichobolticus thioparus. Oke, kita lanjut. Di sini unsur hara memiliki beberapa peran, yang dimana unsur hara dalam pupuk. Di sini kita mengenal pupuk Za atau amonium sulfat. Maka di dalamnya terdapat kandungan unsur N dan unsur S. Unsur nitrogennya sebesar 21% dan sulfur sebesar 24%. Artinya apa? Kandungan sulfurnya kok bisa lebih tinggi dari N? Selain dari pupuk Za, unsur belerang terdapat dalam pupuk Posca, yang dimana berbanding 15 banding 10. Artinya di dalam pupuk Posca ada sekitar 10% unsur sulfurnya. Lalu, apa manfaat unsur hara sulfur pada tanaman? Sulfur bersama dengan kalsium dan magnesium merupakan hara tanaman sekunder. Hal ini berarti es dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak, tetapi lebih sedikit dari unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur hara sulfur diperlukan tanaman untuk membantu pembentukan zat hijau daun, penyusunan protein dan vitamin. Sulfur pada tanaman 90% tersedia dalam bentuk asam amino. Fungsi unsur Es kelihatan menonjol pada tanaman ubi-ubian. Pada tanaman
ubi, sulfur berfungsi untuk memperbaiki kualitas ubi seperti memperbaiki warna, aroma, rasa, dan ukuran ubi tersebut. Sedangkan pengaruhnya pada tanaman tebu, sulfur dapat meningkatkan rendemen hasil panen dan meningkatkan kadar gula. Oke, kita lanjut. Di sini ada fungsi unsur pada tanaman. Secara umum, fungsi unsur pada tanaman dibagikan sebagian berikut. Pertama, membantu pembentukan butiran hijau daun sehingga daun menjadi lebih hijau. Meningkatkan kandungan protein dan vitamin tanaman. Menambah jumlah anakan produksi pada tanaman padi. Berperan dalam proses pembentukan zat gula. Memperbaiki warna, aroma, serta struktur kelenturan tanaman tembakau. Serta memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan dan pertumbuhan menyimpang. Serta memperbesar umbi dan bawang merah. Oke, kita lanjut. Di sini dampak kekurangan sulfur bagi tanaman. Jumlah es yang dibutuhkan tanaman sama dengan jumlah fosfor. Kekurangan es menghambat sintesis protein yang dapat menyebabkan klorosis, seperti pada tanaman yang kekurangan nitrogen. Kekurangan es lebih menghambat pertumbuhan tunas daripada pertumbuhan akar. Gejala es lebih terlihat pada daun muda dengan menguning karena mobilitasnya sangat rendah. Pada tanaman Hennequeous dan penurunan drastis kandungan klorofil pada daun merupakan gejala khas pada tanaman yang kekurangan unsur hara es. Kekurangan es menyebabkan terhambatnya sintesis protein yang berkolerasi dengan akumulasi N dan nitrat organik terlarut. Di sini dampaknya bagi lingkungan antara lain dampak positif, sulfur atau belerang dapat dimanfaatkan dalam skala industri yang membuat kertas, sulfit, pupuk, fungisida, sterilisasi, alat pengasap, serta memutihkan buah kering dan menjadi isolator yang baik. Dan apa dampak negatifnya? Sulfur bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, terutama dalam pencemaran udara yang akan merusak atmosfer bumi. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang unsur hara es atau belerang. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.